Hai everyone, selamat datang di week berikutnya atau week keempat dari Riset and Statistik bersama saya, Ibu Septa Meriana. Hari ini kita akan belajar mengenai quantitative research. Berikut adalah outline yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi yang pertama kita akan mendeskripsikan bagaimana konsep dari penelitian kuantitatif. Kemudian kita akan membahas terminologi yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Yang ketiga, kita membedakan apa itu penelitian kuantitatif dan juga nursing process. Langkah-langkah kita melakukan quantitative research dan kita bisa membedakan antara kuantitatif dan kualitatif research. Jadi, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang paling banyak digunakan dan termasuk juga di dunia keperawatan ya. Dan penelitian kuantitatif ini biasanya kita menggunakan dan mengeksplor data-data numerik. Jadi sifatnya adalah angka-angka. Kuantitatif ini juga kita akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru dari dunia keperawatan dari angka-angka yang kita dapatkan. Ini ada beberapa terminologi untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah scientific method. Jadi scientific method itu artinya kita melakukan penelitian itu berdasarkan uh, berdasarkan scientific gitu ya. Jadi sifatnya adalah science gitu. Jadi walaupun dalam dunia keperawatan, nah kita tetap melakukan dalam sistem yang scientific seperti orang yang mengerjakan di lab. Jadi berdasarkan number-number yang dia dapatkan pada saat melakukan penelitian di lab. Yang kedua adalah basic research. Basic research ini artinya seorang peneliti atau perawat peneliti itu dia melakukan penelitian itu mengenai biologi dan perilaku manusia. Apa yang terjadi pada biologi dan perilaku manusia. Itulah yang dimaksud dengan penelitian basic. Berikutnya adalah applied, berarti ini adalah penelitian terapan. Nah, ini yang paling banyak ya di zaman sekarang. Ini adalah penelitian yang berguna untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang masa hidup, dan mengurangi penyakit dan juga penderitaan. Jadi ini yang paling banyak kita lakukan sekarang ya, karena jarang sekali kita melakukan basic karena sifatnya itu kan dia pakai lab, karena kita kan mau lihat biologi gitu kan. Nah, jadi kita biasanya pakai yang applied research. Nursing research itu berbeda dengan nursing proses ya. Kalau di nursing proses seperti yang sudah kita pelajari, itu kita mengakses, mendiagnosa, melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi seorang pasien ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan pasien. Kalau di nursing research kita itu mencari tahu sebuah pengetahuan berdasarkan penelitian yang kita lakukan. Oke. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kuantitatif riset itu tipenya ada banyak ya. Yang paling rendah itu adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Di atasnya adalah korelasi. Ketiga adalah kuasi eksperimental. Dan yang paling tinggi itu adalah penelitian eksperimental. Kita akan bahas satu-satu, jadi tolong perhatiannya. Yang pertama adalah penelitian deskripsi. Ini adalah sebuah penelitian yang sangat sederhana. Biasanya kita hanya mendeskripsikan, kemudian kita observasi, dan kita tulis apa yang terjadi pada sebuah peristiwa, pada suatu kondisi, dan kita tulis karakter-karakter tersebut dalam number biasanya. Contohnya adalah kita pengen tahu nih, berapa banyak perawat-perawat yang stres di ruangan emergency contohnya. Jadi, biasanya kalau penelitian deskriptif ini karena sifatnya hanya melihat angka dan dia hanya mendeskripsikan saja, ini biasanya menggunakan sampel yang banyak. Supaya apa? Supaya dia itu bisa merepresentasikan populasi yang diambil. Nah, biasanya hasilnya itu akan ditunjukkan melalui apa? Persentase, frekuensi. Beberapa juga melakukan hasilnya itu menggunakan prevalensi. Ini ya contohnya ya. Whittingham, Patrick, dan Robert tahun 2000 mereka melakukan studi nasional. Jadi mereka mau mencari tahu prevalensi dari pressure ulcers. Jadi dia sifatnya adalah deskriptif saja begitu. Yang kedua adalah penelitian korelasional atau korelasi. Jadi kita sebut sebagai hubungan biasanya ya. Jadi kalau hubungan sesuai dengan namanya berarti harus ada dua variabel. Ya, jadi biasanya yang korelasi ini dia itu hanya mengetahui
kekuatan dari hubungan. Contohnya kalau yang kekuatan A, kita mau cari tahu nih hubungan antara A dan B. Kalau A dikurangi, B bagaimana? Contohnya kita mau cari tahu dengan ini si Morin, Brogan, dan Lavin tahun 2002. Dia mau mencari tahu apakah ada hubungan antara body image dengan berat badan. Kira-kira mereka melihat body image-nya dengan berat badan, ada nggak hubungannya? Ya, jadi hanya melihat hubungannya tanpa melihat hubungan sebab akibat. Berikutnya adalah kuasi eksperimental. Biasanya kalau kuasi eksperimental ini sifatnya adalah kita memberikan intervensi. Jadi kita mencari tahu cause and effect, sebab akibat. Ya, jadi satu variabel kita intervensi. Contohnya kita mau mencari tahu apakah menonton TV bisa mengurangi nyeri. Jadi satu kita kasih intervensi. Itu kan hubungannya kita mau tahu nih apakah ada hubungan saat sebab akibat. Nah, pada kuasi eksperimental ini, kita memberikan intervensi, tapi sampelnya itu tidak terlalu di randomis, tidak terlalu diacak gitu ya. Jadi lack of randomizations. Ya, jadi itu namanya kuasi. Sifatnya kuasi karena randomizationnya itu tidak berlangsung dengan rigid, dengan jelas begitu. Makanya kita sebut sebagai kuasi eksperimental. Tapi ini juga diberikan intervensi. Nah, kalau yang true eksperimental, biasanya ini itu akan menggunakan ini. True eksperimental berarti manipulating, kita berikan intervensi. Kita menggunakan control group. Jadi ada, contohnya kita mau yang tadi ya, kita mau berikan efek dari nonton kartun dengan intensitas nyeri pada anak gitu. Jadi ada anak yang diberikan nonton kartun, ada anak yang tidak diberikan nonton kartun. Jadi ada kelompok kontrolnya yaitu anak yang tidak diberikan nonton kartun. Tapi subjek yang ditempatkan pada intervention group dan subjek yang ditempatkan pada control group itu diacak. Oke, jadi diacak. Kalau yang kuasai, yang tadi ya, kuasai eksperimental, kita nggak ngacak subjek-subjek yang mana yang harus kita tempatkan di control group dan juga di intervention group. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah karakteristik dari berbagai macam quantitative research, kata gitu ya. Apakah ada intervensi? Kalau ya, berarti kita tanya lagi, apakah ada randomize? Ya, kalau ada, berarti dia adalah true experimental. Apakah tidak ada randomize? Berarti ini adalah quasi. Apakah ada effort, usaha untuk mengkompensasi, gitu kan? Mengkompensasi yang tadi si random itu, kalau ada berarti namanya adalah pre-eksperimental. Kalau dia tidak ada langsung intervensi, berarti dia antara dua, deskriptif atau korelasi. Gitu. Ya, jadi tolong diingat perbedaan dari berbagai macam quantitative research. Nah, di sini juga ada ya perbedaan dari beberapa penelitian yang eksperimen. Ada yang post-test only, berarti dia datanya habis diberikan intervensi, dia akan diambil post-testnya doang. Ada yang pre-test post-test, jadi sebelum diberikan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Salomon 4 group, berarti ini data collection before and afters for one experimental and one control group. But after only for a second experimental to assess pre-test effects. Jadi diberikan beberapa kali intervensi, namun pada intervensi yang kedua hanya kontrol grup yang dilihat pretestnya. Gitu. Yang faktorial, experimental manipulating for more than one independent variable. Jadi nggak cuma satu variabel independennya, tapi ada beberapa. Yang randomized block berarti random assignments. Jadi dia ini kayak ada blok-blok intervensi yang diberikan kepada intervention group. Crossover ini berarti dia kita berikan berbagai jenis intervensi secara random. Jadi ini beberapa jenis dari intervention atau experimental research. Nah, pada penelitian kuantitatif ini juga ada ya. Yang paling sering kita bahas adalah time frame-nya.
Biasanya itu ada dua ya, yang cross sectional dan juga yang longitudinal. Kalau yang cross sectional berarti datanya itu hanya diambil satu kali saja. Contohnya tadi kita mau mengetahui stres pada perawat di ruangan emergency. Jadi kita datang kita ambil sekali saja begitu. Kalau longitudinal dia akan diambil dua kali atau dipanjangin. Jadi boleh dua kali atau lebih. Begitu ya. Begitu em, yang dimaksud dengan time frame pada penelitian kuantitatif. Jadi ini adalah step by step dari melakukan penelitian kuantitatif. Jadi sifatnya adalah cycle ya. Itu adalah cycle. Ketika kita mau membentuk sebuah ide yang baru atau knowledge yang baru, kita bentuk dulu yang namanya research problem. Apa masalahnya? Kemudian kita cari apa yang sudah ada sebelumnya. Berarti itu adalah relevant literature. Yang berikutnya adalah studi framework. Gimana kira-kira kerangka konsepnya? Kalau sudah ada, kita develop yang namanya tujuan penelitian dan juga hipotesis. Jadi kita hipotesa. Kemudian kita tetapkan yang menjadi variabel kita. Contohnya yang tadi body image dan juga weight. Studi desainnya gimana yang tadi ya? Apakah deskriptif, korelasi, eksperimental, kuasai, dan juga true. Populasi sampelnya ada berapa? Kemudian kita ngumpulin datanya pakai apa? Contohnya tadi mengakses nyeri. Pakai apa kita akses nyerinya? Data collection kita kumpulkan data-datanya, kemudian kita analisa dan kita lakukan pembahasan dari hasil yang kita dapat. Begitu terus-menerus sehingga menjadi sebuah siklus. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari penelitian kuantitatif ya. Yang pertama adalah structures tools. Jadi biasanya kalau penelitian kuantitatif itu kita ambil datanya menggunakan pool, survei, atau kuesioner. Sampel size-nya pasti lebih besar dibandingkan dengan penelitian kualitatif karena kan dia perlu merepresentasikan dari sebuah populasi. Jadi perlu representatif. Kemudian close-ended questions. Jadi kita mencari, mengumpulkan data menggunakan close-ended question. Apa sih contohnya? Contohnya yang tadi, apakah Bapak merasakan nyeri? Ya, tidak. Jadi dia tidak butuh jawaban yang panjang. Prior study. Nah, biasanya previous study itu masih relevan sama penelitian sekarang, jadi harus kita baca lagi. Kualitatif, quantitative result ini bentuknya adalah table, graph, chart, kemudian yang lainnya juga ya untuk menggambarkan populasi. Dan biasanya ini bisa di generalize, artinya ini bisa apa ya, digunakan pada populasi dengan karakteristik yang sama. Kemudian ini ada beberapa perbedaan ya antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif yang tadi sudah kita bahas sifatnya itu adalah numerik. Kalau ini bukan numerik ya, biasanya dia kata-kata. Objektifnya ini kita mau cari tahu hubungan ya kan, tren. Kalau ini kita mengeksplor bagaimana perasaannya, gimana motivasinya. Kalau metodologinya itu kan sudah terstruktur, dia pakai survei ya kan. Kalau yang si kualitatif dia unstructured karena kita interview, jadi bisa-bisa berkembang begitu. Kemudian sampel size yang tadi ya, kalau kuantitatif sifatnya besar, kalau yang kualitatif dia lebih kecil. Statistical analysis biasanya kita akan menggunakan kata-kata number di kuantitatif, kalau di sini kita biasanya menggunakan menganalisa kata-katanya. Tujuannya, kalau yang penelitian kuantitatif, dia akan ngetes hipotesis. Kalau yang kualitatif, dia akan mengeksplor fenomena. Kalau validitas, yang si kuantitatif ini punya validitas yang tinggi. Kalau yang kualitatif, dia kurang valid, tapi dia bisa mengcapture dunia yang lebih nyata. Kalau fleksibilitas, kuantitatif itu kurang fleksibel, ya. Beda sama kualitatif yang fleksibel. Kalau settingnya biasanya dia pada setting yang sudah dikontrol. Kalau yang kualitatif dia sifatnya fleksibel yang tadi ya. Data representatifnya tadi. Kalau tadi ini chart, grafik, angka. Kalau ini dia banyak kata-kata gitu ya. Kemudian kalau ethical, etik gitu. Jadi kalau pada kuantitatif dia fokus pada kerahasiaan. Kalau pada si kualitatif, dia fokus pada interpretasinya. Jangan sampai kita menginterpretasikannya salah.
Kemudian berikutnya, ini adalah dua buah penelitian, satu kuantitatif, satu kualitatif. Saya mau kalian boleh melihat perbedaan dari kedua ini dan apa perbedaannya. Begitu ya, kamu boleh melakukan self study sendiri. Kemudian ada beberapa rigors ya. Jadi rigors itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi we must ensure quantitative research itu berjalan dengan baik supaya bisa mengurangi yang namanya error. Yang pertama, kita harus mengontrol variabel-variabel yang mengganggu. Contohnya, kita mau bikin penelitian tentang pengaruh terapi musik untuk mengurangi stres. Nah, kita kontrol variabel yang mengganggu, contohnya temperatur ruangan. Kan siapa tahu temperatur ruangan ini juga mempengaruhi si stres. Reset setting. Jadi, reset settingnya ini harus sesuai ya. Contohnya kita mau mencari tahu tentang nyeri, berarti kita cari di rumah sakit. Sampling dan attritions. Nah, harus punya sampling yang cukup banyak ya supaya bisa menjawab dari pertanyaan penelitian, dan kita harus mikirin yang namanya sample attrition atau missing. Jadi dia mengundurkan diri. Dan yang terakhir adalah studi interventions, kan harus punya high fidelity of intervention. Oke, begitu kira-kira berikut adalah referensinya. Dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, nanti kan kita bahas di kelas in person. Semoga kamu bisa mengerti semua yang saya jelaskan. Dan kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa mengulang video ini. Terima kasih sekali lagi dan have a great day.